Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan akhwat, sholihin sholihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah memperkenankan kita dan memudahkan kita semuanya untuk dapat kembali memulai hari dengan ilmu, memulai hari dengan mudah datang ke majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang dapat difahami dan dapat kita amalkan, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah, kita akan masuki bab baru di dalam kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di bab keempat insyaallah ta'ala pada kitab ini, yaitu bab interaksi Rasulullah dengan segmen dakwah tertentu atau segmen dakwah khusus. Di dalam bab ini ada beberapa bagian yang disebutkan oleh muallif. Yang pertama nanti bagaimana interaksi Rasulullah dengan para muallaf, orang-orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang Badui, orang-orang awam kalau di tempat kita. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para pelaku maksiat, dan bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang munafik. Nanti akan dibahas pada bab ini. Insyaallah ta'ala kita akan mulai bab ini dengan bagian pertama, yaitu interaksi Rasulullah ma'al muslimin al-judud, bersama orang-orang yang baru saja masuk Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bersemangat dalam mengajak umatnya menuju jalan keselamatan, yaitu Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awal surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu sendiri, bakhi'un nafsaka, akan menikam dirimu sendiri wahai Muhammad, karena bersedih hati setelah kemudian orang yang kamu ajak beriman itu berpaling darimu, ya. Kalau mereka tidak beriman kepadamu, apakah kamu terus akan menikam dirimu sendiri wahai Muhammad? Ayat ini, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini menggambarkan bahwa Nabi SAW itu pribadi yang sangat bersemangat mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi Nabi itu sedih kalau setelah umatnya diajak kok kemudian berpaling dari agama Islam. Jadi menunjukkan kesemangatan sekaligus kesedihan Nabi SAW jika ada umatnya yang berpaling dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Allah menyebutkan sifat Nabi SAW di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, ya. Yang rasul ini memiliki 3 sifat, kata Allah. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum,
terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Rasulullah itu paling tidak tega melihat umatnya menderita. Dalam urusan-urusan dunia Rasulullah tidak tega umatnya menderita, apalagi dalam urusan-urusan akhirat. Harisun alaikum, ya, Nabi selalu menginginkan keselamatan atasmu. Di Nabi kita itu selalu menginginkan umatnya itu menjadi umat yang baik, umat yang selamat, umat yang dipenuhi dengan kebaikan dan keimanan. Kemudian yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi kita ini memiliki sifat yang ketiga yang diabadikan Allah dalam Al-Quran kepada umatnya, orang-orang yang beriman. Nabi SAW senantiasa rauf dan senantiasa rahim. Ya, Nabi adalah pribadi yang santun dan penyayang. Dari ayat ini digambarkan, ya, bahwa Nabi SAW selalu merasa sedih jika umatnya itu tidak selamat, jika umatnya itu mengalami penderitaan, jika umatnya ini jauh dari kebaikan. Maka dari situ kita tahu bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang sangat menginginkan umatnya atau orang-orang di sekitarnya mendapatkan keselamatan. Ini pribadi yang harus kita contoh, ya. Sehingga semangat kita dalam rangka berproses menjadi baik itu harus disertai semangat kita menjadikan orang-orang di sekitar kita juga baik. Jadi solih itu tidak untuk sendirian saja. Solih yang profesional itu adalah solih untuk diri kita sendiri dan muslih li ghairih, dan berusaha untuk mensolihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah inti dakwah, ya. Makanya Rasulullah sangat semangat ketika menginginkan orang-orang yang di sekitarnya baik. Ya, hari ini dakwah ini bergeser dari makna aslinya. Dakwah yang benar itu mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surga. Hari ini bergeser dari aslinya. Seakan-akan dakwah itu justru mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga, ya. Kemudian kita mengatakan kelompok yang ini tidak benar, ya. Kelompok yang ini bukan kelompok kita, dia sesat, dia ini akidahnya abu-abu, dia ini tidak nyunnah, dia ini ahlul bid'ah, ya. Kalau kemudian kita ini eksklusif dengan kelompok kita sendiri, kemudian tidak mau terus menginginkan mereka ini menjadi baik, maka itu bukan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Karena harusnya ketika kita ini ingin mendakwahkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka kita berusaha merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, memahami mereka. Jangan-jangan mereka punya dalilnya melakukan amalan itu, ya. Kadang-kadang kita perlu duduk berdiskusi, ya, melapangkan dada kita, dan kemudian mencoba melihat ternyata banyak persamaan di antara adanya perbedaan di antara sesama kita, ya. Kalau dikumpulkan semua kelompok dalam Islam ini yang ahlu sunnah wal jamaah, ya, saya bicaranya bukan yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, bukan yang syiah, bukan yang khawarij, bukan yang aliran-aliran sesat, ya, yang para ulama sepakat atas kesesatannya. Tapi kita berbicara saudara-saudara kita yang satu keluarga besar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dikumpulkan dan dilihat persamaannya lebih banyak, hadirin, daripada perbedaannya. Makanya para ulama memberikan satu kaidah ketika kita ini duduk berkumpul dengan saudara kita yang mungkin beda afiliasi atau beda latar belakang atau beda harokah. Itu kaidahnya apa? Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati, dan kita berlapang dada memberikan uzur pada hal-hal yang kita perselisihkan. Jadi kalau kumpul sama teman yang beda latar belakang itu tidak usah bahas yang khilaf-khilaf, bahas saja yang kita sepakati, bahas saja yang Palestina, bahas saja yang buta aksara Quran, bahas saja yang kristenisasi di pelosok-pelosok, bahas saja yang dakwah pedalaman di pulau-pulau. Itu yang kita bahas. Nggak usah bahas tahlilan, nggak usah bahas kunut, nggak usah bahas yang hal-hal yang kemudian menjadikan habis energi kita untuk membahas itu, hadir.
Padahal itu sudah selesai sejak ulama-ulama sebelum kita. Memang ada ikhtilaf di dalam perkara-perkara itu. Tidak perlu kita panjang-panjang membahas, menghabiskan energi. Ya. Jadi lihat apa yang dicontohkan Nabi SAW. Nabi itu pribadi yang menginginkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Maka seorang muslim yang baik, muslim yang profesional dalam ketaatan, kaidah pertamanya adalah solihun li nafsih wa muslihun li ghairih. Solih untuk dirinya dan berusaha mensolihkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baru kemudian muallif hafizahullahu ta'ala Syekh Dr. Muhammad Al-Munajjid Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, beliau baru masuk ke dalam inti pembahasan judul tadi, bagaimana interaksi Nabi SAW dengan para mu'allaf atau orang-orang yang baru saja masuk Islam, ya. Nabi SAW karena sangat semangat memikirkan umatnya, ya, sangat semangat untuk menjadikan umatnya itu umat yang baik, dekat dengan kebaikan. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu berkali-kali menangis karena memikirkan umatnya, ya. Kata Abdullah, suatu ketika Rasulullah membaca firman Allah, ya. Rasulullah baca surah Ibrahim ayat ke-36. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu ayat menjelaskan tentang umatnya Nabi Ibrahim, ya. Munajatnya Nabi Ibrahim di dalam ayat itu, di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya mereka termasuk golonganku. Wa man 'asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, yang berpaling dari ajakanku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Jadi Rasulullah baca ayat ini, kemudian Rasulullah menangis karena ternyata Nabi Ibrahim itu sangat perhatian kepada umatnya. Ya Allah, kalau ada di antara umatku mengikutiku, maka jangan azab mereka ya Allah, karena mereka adalah golonganku. Tapi kalau ada di antara mereka yang bermaksiat kepadaku ya Allah, yang berpaling dari seruanku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang, ampunilah mereka ya Allah. Kemudian Nabi juga menangis ketika membaca surah Al-Maidah ayat 118 yang menjadi doanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ta'dzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah, dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa, serupa dengan doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya Allah, kalau kau ingin azab mereka ya Allah, mereka itu hamba-hamba-Mu ya Allah, jangan azab mereka. Kemudian kalau kau ampuni mereka ya Allah, memang itulah engkau ya Allah, zat yang maha perkasa, aziz, dan zat yang maha bijaksana, ya. Kemudian setelah membaca dua ayat itu, beliau menangis sesenggukan sambil kemudian mengangkat tangannya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku, kata Rasulullah. Ya Allah, umatku umatku. Maksudnya apa? Ya Allah, demikian juga untuk umatku ya Allah. Ampuni mereka ya Allah jika mereka berbuat salah. Beri mereka hidayah ya Allah. Tunjuki mereka ya Allah. Ummati ummati. Fabaka, kata Abdullah bin Amr bin As, fabaka. Kemudian Rasulullah menangis, hadirin ya. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan ya, riwayat Muslim ini lanjutan hadis yang tadi. Allah ketika melihat Rasulullah SAW ini menangis, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, temui Muhammad dan Tuhanmu lebih tahu tentang kondisinya Muhammad, dan tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis, apa yang membuat Muhammad menangis. Jibril pun menemui Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Jibril. Kemudian akhirnya Jibril lapor ke Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, temui lagi Muhammad dan katakan kepadanya, kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan membuatmu bersedih, wahai Muhammad. Jadi khusus umatnya Nabi Muhammad ini Allah akan berikan untuk mereka kecukupan dalam urusan-urusan rezeki, dan Allah berikan berkali-kali petunjuk untuk mereka ketika mereka berpaling. Makanya sering ya kita ini kadang-kadang naik imannya, kemudian turun, pas turun ada saja pemicu agar iman itu naik ya, entah diampir ke ada orang lewat temen ngaji, wah terus akhirnya kita malu-malu delik gitu ya, waduh suwe gak ketaan gak kelihatan pengajian nih, tapi kemudian terus terpacu, oh iya ya harusnya saya ngaji lagi nih ya. Kadang-kadang itu begitulah cara Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pengkabulan permintaan Nabi SAW tadi. Allah berfirman, kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara Jibril. Jadi itu hadirin muliakan Allah. Kembali kepada kaidah kita tadi di belakang, di depan tadi, bahwa ya kita harus mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dalam masalah berusaha menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita ini orang-orang yang solih, sebagaimana kita berusaha terus-menerus ya menjadikan diri kita ini semakin solih ya. Kemudian dimuliakan Allah, di sini disebut hanya sangat bersinar bahagia ketika mendengar ada orang masuk Islam, hadirin ya. Ada seorang kabilah Nasrani menurut riwayat Adi bin Hatim ya, masuk Islam, seorang pemuka kabilah ini ya, tokoh kabilah masuk Islam. Kemudian ketika Rasulullah melihat tokoh ini ya, wasaba ilaihi farhan, kata Adi bin Hatim, Nabi melompat karena gembira. Jadi melihat orang ini, dikabari, ya Rasulullah ini masuk Islam loh, sudah masuk Islam. Rasulullah langsung loncat gembira, kemudian wa ma alaihi ridaun ya, sampai beliau lupa menggunakan apa selendangnya, surbannya, ridaknya, sampai kemudian akhirnya beliau menemui dan menjabat tangannya, menerima baiat orang tersebut ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, siapa saja yang mempelajari riwayat-riwayat dan hadis-hadis mengenai Rasulullah berinteraksi dengan para mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam, itu akan mendapati bahwa Rasulullah SAW itu memiliki sikap yang terbaik kepada ya. Jadi ini memang ketika memeluk agama Islam sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang penting untuk kita tiru. Nanti kita akan sebutkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW pada orang-orang yang masuk Islam ya. Hadirin dimuliakan Allah ya, Rasulullah SAW itu pribadi, yang kata muallif hafizahullah, yang senantiasa berdoa kepada Allah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, selalu mendoakan, selalu memohon kepada Allah. Ini yang harus kita contoh hadirin
Ya, jadi kalau ada orang yang masih Allah, masih kita lihat suka maksiat, masih suka jauh sama Allah, walaupun dia muslim, itu sunnahnya apa? Didoakan. Didoakan. Nabi SAW itu pernah ya mendoakan dua tokoh Quraisy yang kita kenal doanya itu, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu di antara dua orang ini yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk kemudian menguatkan Islam. Ya. Itu juga karena apa? Karena Nabi SAW ya. Oleh Nabi SAW itu salah satunya Umar ibn Khattab. Akhirnya dengan wasilah doanya Nabi masuk Islam dengan hidayah Allah. Ya. Kemudian ada lagi ibunya Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu pernah menyebutkan satu riwayat, yang mana riwayat ini sahih ya. Riwayat ini sahih. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Abu Hurairah pernah berkata, aku sudah sering mengajak ibuku masuk Islam. Ya, mungkin sebagian ini relevan dengan kondisinya ya. Kadang ada di antara kita ini yang punya orang tua yang masih jauh dari Islam, masih abangan dan lain sebagainya. Ini riwayat Abu Hurairah ini sangat relevan. Aku sudah sering mengajak ibuku masuk Islam ketika dia masih musyrik. Suatu hari aku berbicara kepadanya, tapi dia mengatakan sesuatu tentang Rasulullah dengan sesuatu yang aku tidak suka mendengarnya. Jadi malah ngenyek, malah ngejekin Rasulullah, malah merendahkan Rasulullah. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah sering ngajak ibuku masuk Islam, tapi dia selalu menolaknya. Hari ini ya Rasulullah, aku menyerunya masuk Islam dan justru dia mengataimu dengan perkataan yang buruk. Ya. Maka ya Rasulullah, aku meminta kepadamu satu permintaan. Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibuku. Kemudian Rasulullah SAW berdoa di hadapan Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku setelah mendengar doa itu menaruh harapan pada doa Rasulullah. Kemudian sampai di pintu rumah, aku dapati pintu ditutup dan ibuku mendengar langkah kakiku lalu berkata, berhenti di situ wahai Abu Hurairah. Ya. Kemudian aku mendengar gemercik air, dia mandi mengenakan kain dan kerudungnya, kemudian membuka pintu dan dia berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluh. Kemudian aku bergegas menemui Rasulullah. Sambil menangis bahagia aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabar gembira ya Rasulullah, karena Allah mengabulkan doamu dan memberi hidayah kepada ibuku. Kemudian beliau memuji Allah serta mengucapkan kata-kata kebaikan. Ya, nanti salah satu sunnahnya, ya, nanti akan kita sebutkan di bab selanjutnya. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang masuk Islam, salah satu sunnahnya adalah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dia tidak mungkin dapat hidayah kecuali dengan izin Allah. Ya, maka Rasulullah memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman dan menjadikan kami mencintai orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah berdoa lagi, ini doanya masyhur ya, Allahumma habib abidaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihim al-mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya dicintai oleh orang-orang beriman dan jadikanlah mereka mencintai orang-orang beriman.
Dan itu mustajab doanya Rasulullah ya. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah hari ini? Semua kaum muslimin mengenal Abu Hurairah dan mendoakan beliau radhiyallahu anhu. Jadi jangan pernah kita meremehkan doa. Doa itu kalau sudah sampai terbang ke atas arasnya Allah, didengar sama Allah, ijabah, mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Ya, mungkin kita punya istri yang keras, yang belum mau diajak baik, atau sebaliknya kita punya suami yang belum mau diajak sholat, belum mau diajak, masih beda orientasi, doakan hati. Selain ikhtiar, bentuk ikhtiar terkuat kita itu berdoa kepada Allah, karena mudah bagi Allah membolak-balikkan hati itu. Dari orang yang dulu menyerang kita, saya punya lahan dakwah di Klaten itu, yang kami bangun pesantren sekarang. Dulu ada orang yang sangat keras kepada kita, hadir, sangat suka menfitnah, suka nyerang pokoknya. Ya. Kemudian sampai kita ini agak frustasi karena namanya itu jadi nggak baik, nama pesantren jadi nggak baik. Ya, pokoknya ada saja caranya. Sampai kemudian para asatidzah itu, ya, kita sowan ke para asatidzah sepuh, kepada para senior, itu kata mereka nasihatnya cuma satu, doakan saja, doakan. Allah mudah merubah hatinya. Masya Allah, hadirin. Setelah sekian tahun kita bersabar itu, hadirin, berubah, hadirin. Sekarang menjadi donatur besar di pondok kami, hadirin, dan selalu mendukung kegiatan, sukarela, ya, Masya Allah. Dan anaknya dimasukkan pesantren, Masya Allah. Tidak ada yang tahu, hadirin, hati ini genggaman, dalam genggaman Allah. Walladzi nafsi biyadih. Rasulullah kan selalu begitu kan, demi zat yang hatiku berada di dalam genggamannya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajari kita untuk orang-orang yang masih jauh, belum kelihatan hidayahnya, belum kelihatan dapat petunjuk, doakan. Jadi doakan, jangan dicela, jangan dilaknat, tapi didoakan. Sebagaimana ibunya Abu Hurairah ini. Di sini juga disebutkan ada seorang kepala kabilah menghadap Nabi SAW, namanya At-Tufail bin Amr. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kabilah Daus, ya Rasulullah, kabilah Daus. Dari dulu ada nama suku itu, suku Daus. Ya Rasulullah, suku Daus ini tercela ya Rasulullah. Mereka membangkang, mereka menolak untuk diajak beriman. Maka mohonkan kepada Allah ya Rasulullah agar Allah membinasakan mereka. Ya, kata kepala kabilah yang lain yang mendakwahi mereka dan dakwahnya ditolak. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah menyangka Rasulullah akan mendoakan keburukan untuk kabilah ini. Rasulullah sudah ngangkat tangan gini. Ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW justru malah berdoa dengan kalimat Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan tuntunlah mereka. Ya. Dan orang-orang di sekitar ini tidak menyangka Rasulullah malah mendoakan kebaikan. Saya pernah ceritakan ya, ada seorang ulama dari Yaman, seorang syekh dari Yaman datang ke Indonesia. Saya diceritain oleh kawan saya, Ustadz juga, yang mendampingi beliau ini. Ya, orangnya sangat lurus, hadirin. Orangnya sangat solih, tidak pernah suudzon. Orangnya terkenal solih dan alim. Suatu hari, karena beliau pas datang ke Indonesia, ya, diajak ngisi di beberapa tempat, di beberapa pesantren dan beberapa majelis seperti ini. Nah, pas mau datang ke salah satu majelis, di jalan itu, jalannya macet, hadirin. Macetnya panjang sekali. 1 jam terlambat, harusnya ngisinya jam 8, baru datang jam 9 malam. Gara-gara macetnya ini, hadirin. Akhirnya macet, kemudian syekh ini tanya kepada pendampingnya, yang orang-orang Indonesia, ini apa yang menyebabkan macet? Kemudian orang-orang ini bilang, sepertinya ada acara dangdut saya di pinggir jalan, sehingga penontonnya meludak sampai jalan, kemudian macet, jalannya harus 1
arah saja. Kemudian syekhnya itu tanya, dangdut itu apa katanya? Dangdut itu syekh, ya acara musik, ada biduan wanita nyanyi di atasnya, kemudian orang melihat itu. Kemudian syekhnya diam hadirin. Sampai hadirin, lama sekali itu, sampai kemudian syekhnya ini, mobilnya syekhnya ini sampai di tempat acara dangdut itu. Apa komentar syekhnya hadirin? Ini pelajaran penting ini. Syekhnya ngelihat orang yang lagi nonton dangdut sambil joget-joget itu, sambil biduan wanitanya yang di atas sambil joget-joget itu, syekhnya malah berdoa kepada Allah. Syekh ini berdoa, ya Allah, ya, sebagaimana engkau menyenangkan mereka di dunia ya Allah, senangkan mereka di akhirat nanti dengan rizki taubat darimu. Masya Allah, ini orang alim begini hadirin. Orang soleh itu harusnya pandangannya seperti itu. Pandangannya itu pandangan kasih sayang, bukan pandangan melaknat, bukan pandangan ya mencela. Kasih sayang hadirin. Padahal ini orang bikin apa? Bikin terlambat orang ngaji loh hadirin. Ya, tapi malah didoakan, ya Allah senangkan ya Allah, sebagaimana engkau menyenangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat nanti ya Allah, dengan rizki taubat, rizki taubat darimu. Masya Allah. Ya, jadi kita ini harus demikian juga hadirin. Semakin bertambah ilmu, harus semakin sedikit sengketanya dengan manusia. Innar rajula idza tasa'a ilmuhu tasa'a sadruhu, kata para ulama. Seseorang itu kalau lapang ilmunya, lapang juga dadanya. Ya, semakin ilmunya banyak, semakin banyak memberi uzur untuk manusia. Oh, dia mungkin belum tahu ilmunya. Oh, dia belum paham mungkin. Oh, dia mungkin belum sampai, ya, belum sampai dalil kepadanya. Jadi kasih oh mungkin, kasih uzur hadir. Ya, oh jangan-jangan kita lupa sama dia, belum pernah kita ingatkan. Ya, yang kita ingatkan kan yang di dalam masjid ini, yang di luar masjid belum kita ingatkan. Ya, masih ada hak untuk dia mendengarkan terlebih dahulu. Ada hak untuk dia mendapatkan doa dari kita yang jangan-jangan kita belum pernah doakan. Ya, guru saya selalu mengingatkan dulu, kalau kamu melihat sesuatu itu doakan dulu. Ya, jangan komentar dulu tapi doakan. Ya, kadang-kadang kita melihat HP ini ya, HP Samsung buatan mana? HP Samsung Jepang gitu ya. Pernah nggak jenengan bawa HP Samsung atau HP Xiaomi ya, Cina gitu ya? Pernah nggak inget sama orang Jepang sama orang Cina hadir? Ya, pas inget pernah nggak kita doa, ya Allah, Allahumma hdi ahla Yaban, ya Allah beri hidayah orang-orang Jepang ya Allah, beri hidayah orang-orang Cina ya Allah. Naik motor, ya Allah beri hidayah orang-orang Jepang ya Allah, orang-orang Korea ya Allah. Ngelihat film Korea ya, yang akhwat-akhwat ini biasanya ngelihat drakor ya, itu sambil ya Allah coba kalau dia masuk Islam, berapa orang yang kemudian ikut. Nah, lihat kan fenomena Muhammad Salah yang ada di Liverpool itu kan. Ya, kalau setiap ngegol kan mesti sujud itu. Supporternya ikut sujud hadirin. Supporternya ikut sujud hadirin. Saking mengidolakan sosok ini. Ya. Jadi kita pun harus mendoakan sebagaimana Rasulullah mendoakan Abu Jahal sama Umar kan. Kenapa Rasulullah mendoakan Abu Jahal sama Umar? Kok enggak ya Allah beri hidayah orang-orang Quraisy ya Allah. Mintanya cuma dua, Abu Jahal atau Umar, karena dua-duanya influencer, centang biru influencernya. Ya. Influencer yang followernya jutaan. Kalau masuk Islam, kemudian mendakwahkan Islam, dakwah nggak harus ceramah kan. Yang penting pakai celananya syar'i, ya, nutup aurat, ya, kemudian pakai baju muslim, yang lainnya ngikut langsung hadirin. Ya, langsung ikut ngikuti idolanya kan. Nah, itu kadang-kadang perlu kita memberikan hak saudara kita yang kita lihat secara zahir belum mendapatkan hidayah dari Allah, kita doakan agar dapat hidayah hadirin, agar dapat hidayah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya, muallif mengatakan Rasulullah senantiasa memuji Allah. Ini yang tadi saya sebutkan ya.
Rasulullah senantiasa memuji Allah setiap kali mendapatkan kabar orang masuk Islam. Ya. Suatu hari kata Anas bin Malik, seorang anak Yahudi, anaknya orang Yahudi di Madinah yang biasa melayani Rasulullah itu jatuh sakit. Maka kemudian Rasulullah pun menjenguk anak ini, menjenguk anaknya orang Yahudi ini. Dekat sama Rasulullah, kemudian dijenguk. Kemudian beliau duduk di samping kepala si bocah dan berkata kepada si bocah ini, si bocah Yahudi ini, ya, masuklah kamu ke dalam Islam wahai anakku. Kemudian bocah ini memandang ayahnya yang ada di sampingnya. Kemudian ayahnya berkata, ayahnya ini Yahudi yang munsif ya, Yahudi yang baik gitu ya. Dia berkata, patuhilah Abul Qasim, patuhlah kepada majikanmu Muhammad gitu ya, kepada Rasulullah. Maka kemudian bocah ini pun masuk Islam, dituntun syahadat sama Rasulullah, masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah mendengar dia bersyahadat, Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah memuji Allah diri. Kalau ada orang dapat kabar gembira, ada orang masuk Islam, teman kita masuk Islam, atau kita melihat berita ya ada ustadz yang alhamdulillah dengan wasilah beliau ada orang yang masuk Islam, itu puji Allah terlebih dahulu, karena itu menunjukkan bahwa doa kita didengar sama Allah ya, dan Allah selalu mengijabai doa hamba-hambanya ya. Jadi itu diantara sunnah ya yang bisa kita ikuti. Kemudian Rasulullah senantiasa mengajari mereka ilmu-ilmu di dalam Islam. Di antaranya Nabi SAW itu setelah melihat ada orang masuk Islam, Nabi mengajari mereka cara mandi wajib. Ya, cara mandi wajib. Qais bin Asim radhiyallahu anhu mengatakan, ya, setelah dirinya masuk Islam, Rasulullah menyuruhnya mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini juga sunnah ya. Air dicampur dengan daun bidara. Daun yang tanaman dan daun yang paling ditakuti sama setan, itu daun bidara ya. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam kesempatan yang lain, Sumamah bin Utsal ya, seorang yang ditawan oleh Rasulullah kemudian ditali di tiang salah satu masjid Nabawi. Kalau jenengan datang ke Masjid Nabawi hari ini, ada satu tiang itu yang ditulis tiangnya Sumamah bin Utsal. Ya, di situ dulu Sumamah itu ditawan di dalam masjid ya, karena Sumamah ini orang yang sangat berpengaruh dari negeri Yamamah. Dia yang nyetok bahan makanan ke Mekah ya. Dalam satu peperangan jadi tawanan, kemudian oleh Rasulullah ya ikat di tiang masjid, kata Rasulullah. Tidak diapa-apain. Setiap kali waktu sholat Rasulullah hanya tanya, kaifa haluk ya Sumamah, gimana kabarmu Sumamah? Baik, sudah makan, gitu aja ya. Kemudian sholat, Sumamah itu bilang, aku paling benci lihat wajahnya Muhammad ya, apalagi kalau pas tanya kabarku gitu ya. Kemudian setiap sholat digituin sampai 3 hari hadirin melihatkan Allah. Sumamah akhirnya melihat pemandangan yang luar biasa. Islam ini luar biasa. Soft pertama itu bebas, yang ngisi siapa? Mau dia nabi, mau dia sahabat senior, mau dia tokoh, mau dia orang biasa, boleh ngisi soft pertama. Jadi persaudaraan mereka kuat betul. Jadi melihat pemandangan yang luar biasa, melihat ukhuwah Islamiyah. Kemudian akhirnya dia melihat, wah ini memang Rasulullah itu sangat dikagumi akhlak, sahabat-sahabatnya juga ngikuti akhlaknya Rasulullah. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam hadirin. Ya, Sumamah bin Utsal kemudian masuk Islam, kepala kabilah ini di negeri Najd, di negeri Yamamah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam bab ini, bawalah Sumamah ke kebun si fulan dan suruhlah dia mandi, ajari dia mandi ya. Nah ini kan berarti apa? Setelah masuk Islam, hal yang pertama yang harus ditempuh itu apa? Belajar diri, didekatkan dengan ilmu ya, diajari sholat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga ngajari orang yang masuk Islam itu sholat, kemudian ngajari doa ya. Rasulullah pernah ngajari sholat seorang mu'allaf, kemudian Rasulullah ngajari doa,
Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ya, ampuni aku, kasihi aku, lindungi aku, beri hidayah aku, dan cukupi aku. Ya, jadi diajari doa-doa. Jadi yang mulai basic dulu. Jadi kebanyakan proses orang masuk Islam di Indonesia ini hanya panas ketika prosesi syahadatnya saja. Euforianya itu setelah prosesi syahadat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jamaah, ya, di Solo ini, ya, Chinese datang ke saya, japri, DM Instagram saya, kemudian bilang, Ustadz, cerita panjang, saya sudah 2 kali masuk Islam, kemudian saya keluar, ini ketiga kalinya, katanya. Ketiga kali dia tertarik lagi dengan Islam, ya, lewat wasilah video-video antum, Ustadz, katanya, lewat video-video yang 1 menit itu, ya, yang dibuat teman-teman media ini, 1 menitan, ya. Kemudian antum ada di kota mana, Ustadz, katanya. Ustadz ada di kota mana? Saya tinggal di Solo. Dia senang sekali, kaget karena ternyata apa? Algoritmanya itu algoritma Solo, dan beliau ini sedang kerja, dapat tugas di Solo beberapa pekan saja. Kemudian saya bilang, ya sudah, ayo ketemu, hadirin, diskusi panjang, dia cerita pengalamannya, masuk Islam keluar lagi, ya. Dan yang ketiga kalinya dia terketuk untuk kembali masuk Islam, dan alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah. Sekarang ada di, Masya Allah, ada di Pekanbaru, ya. Jadi Pekanbaru setiap hari masih saya ingatkan, sudah sholat belum Mas? Saya bilang, ya, wow Ustadz, saya tadi terlambat sholat subuh Ustadz, gitu katanya. Saya malu, datang celingak-celinguk sudah pada pulang, gitu. Tidak apa-apa, besok coba lagi lebih giat. Saya selalu pantau itu, ya. Nah, poin yang ingin saya ceritakan apa? Orang ini 2 kali masuk Islam keluar lagi. Sebabnya apa? Ya, sebabnya ya tadi, orang itu taunya masuk Islam, setelah masuk Islam sudah hadir. Bahkan yang masuk Islam keduanya itu lebih ngeri. Kenapa lebih ngeri saya katakan? Karena masuk Islamnya sebelum Ramadan, hadirin. Sebelum Ramadan, kemudian, dan tidak hanya itu, dia itu syahadatnya di Masjid Besar Atin, hadirin, di Jakarta Timur, di Taman Mini itu. Wah, didokumentasikan, salam, kemudian syahadat, kemudian setelah itu selesai bikin sertifikat Muslim, gitu ya. Setelah itu sudah, imamnya atau kiainya cuman bilang, alhamdulillah, Anda harus bersyukur setelah ini masuk Ramadan, Anda harus puasa, ya. Orang baru masuk Islam berapa hari suruh puasa, hadir. Lah, antum puasa enggak? Saya bilang, puasa Ustadz, tapi hanya kuat 15 hari Ustadz. Karena enggak punya teman. Teman saya yang nganterkan bersahadat itu ya bukan orang yang berilmu. Ya, jadi dia itu ya sudah, ya Islamnya Islam tok gitu, Islam sholat dan lain sebagainya. Akhirnya itulah yang membuat. Nah, terus kemudian saya bilang, saya ajak berdiskusi, kerangka berpikir dalam Islam itu bukan hanya sekedar ritual-ritual, harus ada pondasinya ilmu, saya bilang. Nggak boleh jauh-jauh dari ilmu. Akhirnya kemudian alhamdulillah sekarang jadi rajin datang ke majelis ilmu. Setiap dia pindah ke kota lain, karena dia kerja di perusahaan besar, hadirin, jadi suka dipindah-pindah, selalu tanya, Ustadz di kota ini siapa ya? Saya takut nanti salah masuk kamar, katanya. Ya, karena beliau sudah tidak mau dengarkan di YouTube, hadirin. Karena di YouTube itu kan seperti hutan belantara, ya, macam-macam itu kan. Ya, dia khawatir salah pilih gitu, ya. Kemudian tanya, oh sama Ustadz ini, saya bilang, dia datang ke majelisnya. Ya, jadi hari ini muliakan Allah, setelah mu'allaf, setelah masuk Islam, ada hak yang harus diberikan untuk saudara kita ini apa? Didekatkan dengan ilmu, ya, didekatkan dengan ilmu. Kemudian bab yang lain, ya, bagian yang lain yang juga menurut saya penting, Rasulullah SAW, ya, selalu memprioritaskan masuknya orang ke dalam Islam di atas urusan-urusan lain, ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ada orang sudah mulai tertarik sama Islam, tidak ditunda-tunda, langsung hari itu juga langsung diurus, ya. Seperti ceritanya Usairim bin Abdul Ashal, nama aslinya Amr bin Thabit bin Waqas, datang ke Rasulullah sudah tertarik sekali dengan Islam. Kemudian dalam waktu itu sahabat sedang perang sama orang-orang kafir. Usairim ini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ikut bantu perang dulu,
atau aku masuk Islam dulu ya Rasulullah. Ya. Karena Usairim ini dikenal orang yang jago sekali dalam berperang. Kemudian Rasulullah mengatakan masuk Islam dulu. Ya. Masuk Islam, setelah masuk Islam, setelah ini apa ya Rasulullah? Berangkat ke medan perang. Akhirnya singkat ceritanya di medan perang dia gugur. Abu Hurairah sampai mengatakan, ya, dalam Islam ini ada seorang yang belum pernah menempelkan jidatnya bersujud di atas muka buminya Allah untuk sholat, tapi dia termasuk ahlul jannah, katanya. Siapa? Usairim. Makanya kalau ada orang sudah mulai tertarik Islam, jangan ditunda-tunda. Schedule-nya itu jangan dilambat-lambatin. Kapan mau syahadat? Wah, kayaknya bulan depan aja. Jangan, ya. Malam ini aja. Ayo, saya antar, gitu, ya. Karena bulan depan belum tentu dia sama kondisi imannya seperti hari ini. Jadi yang penting masuk Islam dulu. Karena kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah terbebas dari api neraka. Ya. Jadi itu kunci masuk surga itu, kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Nah, itu hadirin muliakan Allah. Kemudian hadirin muliakan Allah, di sini juga disebutkan Rasulullah pernah mengirim 70 orang dai ke sebuah wilayah di beberapa kabilah yang mau masuk Islam. Jadi Rasulullah mengutus beberapa orang dai, 70 di sini, para qurra, para penghafal Quran, para pengajar Quran kepada daerah-daerah yang masih pelosok. Nah, ini juga penting untuk kita dukung ya, program-program dakwah pedalaman, ya, ngajari orang-orang pakai pakaian menutup aurat, ngajari mereka mandi. Itu dilakukan oleh dai-dai yang ada di pedalaman, ngajari mereka kemudian akhirnya sholat. Ya, kami pernah mendatangi satu pulau di daerah Nias, hadirin. Ya, ketika dulu kita masih kuliah, tugas dakwahnya di pulau-pulau, di pelosok-pelosok itu. Pas hari Jumat, ya, saya kira kan banyak ya, sholat Jumat kan ya 20 orang lah kalau di dalam. Itu yang datang 3 orang, hadirin. Khutbah Jumat di depan 3 orang, ya. 3 orang itu tidak semuanya khusyuk dengarkan. Yang satu di pojokan pakai baju oblong, kaos oblong, hadirin, putih oblong itu. Yang satu di sana ambil ngerokok, Pak. Yang satu di depan saya ngantuk, Pak. Ya Allah, ya itu perjuangannya para dai yang di pedalaman kayak gitu, hadirin. Butuh dukungan kita yang di perkotaan ini. Kadang-kadang kita perlu bantu transport mereka. Ya, kemarin kita galang dana dari jamaah untuk belikan motor trail untuk dai. Jadi dai itu dakwahnya 9 kilo tapi jalannya bukan jalan aspal, hadirin. Jalannya jalan bletok-bletok itu ya. Kalau pakai motor biasa itu muter bannya. Ya, nah itu alhamdulillah terkumpul 3 motor, kita kirim ke sana. Ya, jadi bantu mereka, ya. Oh, itu pahalanya ngalir, hadirin. Setiap roda berputar itu, setiap jangkauan yang mereka datangi untuk kemudian menghantarkan petunjuk, ya, hidayatul irsyad namanya. Hidayatul irsyad itu bisa kita usahakan, tapi hidayatul taufik dari Allah. Jadi tugas kita itu hanya mengetuk, hadirin, mengetuk pintu. Yang membukakan pintu siapa? Allah, ya. Yang kemudian membukakan Allah, mengetuk agar mereka penasaran dulu. Ya, nah itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang lain, Rasulullah SAW memaklumi tingkah laku mereka yang buruk. Nah, ini catatan pentingnya. Biasanya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, yang baru mengenal Islam itu masih punya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang buruk, gitu ya. Maka orang-orang yang mengenalnya harus banyak sabar, harus banyak lapang dada. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabar kepada para mu'allaf selesai pulang perang Hunain. Selesai pulang perang Hunain, ada orang yang minta jatah bagian perang kepada Rasulullah, ya. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Bersikap adillah kamu wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wailak wa man ya'dil idza lam akun a'dil." Ya, sungguh kamu ini bisa celaka, ya. Lalu siapa yang bisa adil kalau saya tidak adil, gitu ya. Kalau saya tidak adil, kamu sudah
habis dari kemarin, kata Rasulullah. Ya, kalau saya tidak adil, Mekah sudah tak tangkepin semua orang yang tidak masuk Islam. Ya, tapi karena Rasulullah itu adil, tidak mungkin berbuat begitu. Jadi Rasulullah itu memaklumi tingkah laku mereka ini. Kadang-kadang masih ke bawah dari zaman jahiliyahnya. Ya, dimaklumi sambil sabar, pelan-pelan diajari tentang ilmu, hadirin. Kemudian yang penting juga yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah memberikan kabar gembira untuk mereka. Ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu ada beberapa riwayat di sini. Di antaranya adalah riwayat Amr bin As. Jadi Amr bin As ketika masuk Islam itu, ya, setelah masuk Islam, nah ini penting ya, Amr bin As itu ada riwayat yang menyebutkan Amr bin As itu masuk Islamnya di hadapan Rasulullah, tapi di hadapan Raja Najasyi, raja yang ada di Ethiopia. Jadi kalau ada yang berhasil mengislamkan seorang sahabat, jawabannya Najasyi. Najasyi itu kan tabi'in, belum pernah ketemu Rasulullah, ya, tapi bisa mengislamkan sahabat Amr bin As. Kadang-kadang ada teka-teki gitu ya, siapa tabi'in yang bisa mengislamkan sahabat, kan agak mikir gitu, loh tabi'in kan tidak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat saja, kok bisa mengislamkan sahabat? Jawabannya Amr bin As. Ada riwayatnya disebutkan dalam riwayat Ahmad, ya. Jadi masuk Islamnya di Ethiopia, kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Ketika berbaiat, ya, Rasulullah, wahai Amru, berbaiatlah, fa innal Islam yajubu makana qabla. Sesungguhnya Islam ini menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelum Islam, ya. Jadi Amru bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau berbaiat, tapi dengan syarat seluruh dosaku sebelum ini diampuni. Kemudian Rasul berkata, wahai Amru, berbaiatlah, sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya, ini ada sahabat yang lebih cerdas lagi, hadirin. Kalau Amru bin syaratnya apa? Dosa-dosanya dihapus. Ada sahabat itu namanya Hakim bin Hizam. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi sebelumnya saya mau tanya ya Rasulullah, dulu sebelum Islam aku pernah membebaskan 100 budak dan aku pernah nyumbang 100 ekor unta ya Rasulullah. Ketika saya masuk Islam ini ya Rasulullah, menurutmu beberapa perbuatan baik yang kukerjakan sebelum Islam ini apakah akan dihitung sebagai amal soleh ya Rasulullah? Pinter ya. Ya kan, maneman sudah nyumbang 100, bebaskan budak 100. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khair. Aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kebaikanmu sebelum Islam. Ya, jadi orang itu kalau masuk Islam atau orang itu berhijrah punya amalan solih sebelumnya di masa jahiliyahnya, semuanya itu nanti dihitung, hadirin. Itu luasnya rahmatnya Allah begitu. Itu masih mending, hadirin. Ada sahabat lagi datang ke Rasulullah, ya, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bisa enggak ya Rasulullah, dosa saya itu jadi pahala. Dosa saya sebelum Islam jadi pahala ya Rasulullah. Jadi sahabat itu sajane ya cerdas-cerdas, dan kita ini alhamdulillah kalau tahu ilmunya itu ya jadi seneng gitu ya. Karena sahabat ini yang Amr bin As cuma minta, ya Rasulullah, dosaku dihapuskan ya Rasulullah. Ya, Islam menghapuskan dosa yang lalu. Kemudian Hakim bin Hizam tadi mengatakan, ya Rasulullah, gimana dengan amal solihku sebelum Islam ya Rasulullah? Jadi pahala enggak? Jadi pahala. Yang ketiga ini ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, bisa enggak dosaku dulu sebelum Islam jadi pahala ya Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak bisa jawab, hadirin. Soal ini Rasulullah tidak bisa jawab sampai turun surah Al-Furqan ayat 70, hadirin. Jadi surah Al-Furqan ayat 70 itu sebabnya ada sahabat mau masuk Islam tanya kayak gini. Ya. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat,
beriman lalu sibuk beramal solih. Faulaika, mereka, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, adalah orang-orang yang akan diganti oleh Allah keburukan-keburukan di masa lalunya dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah ya. Jadi enak hadirin, hijrah itu jalan selamat hadirin ya. Islam itu jalan selamat. Inilah mengapa kita diminta kalau ada orang sudah mulai tertarik masuk Islam, sebisa mungkin gimana caranya dia masuk Islam ya, gimana caranya dia biar bisa tertarik lagi dengan Islam. Makanya salah satu mustahik zakat itu apa? Mu'allaf kan. Salah satu penerima zakat itu mu'allaf ya, karena mu'allaf sebelum masuk Islam harus disenangkan dulu hatinya. Setelah masuk Islam harus disokong, karena orang setelah masuk Islam itu biasanya ujiannya banyak hadir. Ujian keluarga, ujian komunitas, kawannya, bulian dan lain sebagainya. Itu perlu disupport hadirin, disupport dengan dana zakat begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan 5-10 menit. Saya kembalikan ke pembawa acara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.